Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini peperangan rohani. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Nah teman-teman, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya haruslah sadar bahwa telah masuk dalam medan peperangan rohani yang dahsyat karena telah diperhadapkan dengan musuh yaitu setan yang selalu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam peperangan rohani yang harus kita perangi adalah roh jahat yang biasa diserang adalah pikiran, hati, dan mulut. Maka harus mengenal lawan. Dan sebelumnya harus diadakan pemetaan rohani pada diri sendiri. Pemetaan rohani tiap orang akan berbeda pokok permasalahannya. Misalnya pemetaan rohani. Yang pertama, pikiran, bimbang, tidak percaya diri, ingin balas dendam, stres, frustasi, mamon, najis. Yang kedua, hati, kecewa, iri hati, dendam, dengki, tamak, amarah, kepahitan. Yang ketiga, mulut, gosip, fitnah, ngomel, dusta, kata sia-sia, mengutuk, memaki, menuding, dan lain sebagainya. Orang yang bocor mulut tidak dapat menjadi seorang pendoa. Maka itu untuk menjadi pendoa harus menjaga diri agar tidak bocor mulut dan menjaga hati dan pikiran. Perangi setiap hari hal-hal yang dapat mengganggu pikiran, hati, dan mulut. Cari apa yang menjadi penyebab dari ini semua dan harus tahu untuk apa kita memerangi peperangan rohani. Misalnya, kita akan mendoakan sebuah rumah, maka awalnya harus mengadakan pemetaan daerah sekitar rumah. Adakah di tetangga roh penyembahan berhala, roh najis, roh judi, dan lain sebagainya? Karena hal ini sangat penting untuk kita perangi. Gunanya untuk apa? Apabila ada di sekitar rumah ada banyak penyembahan berhala, maka akan mengganggu kerohanian kita. Maka perlu didoakan peperangan rohani, ikat roh-roh tersebut dalam doa. Minta perlindungan darah Yesua. Doakan mereka dan adakan persekutuan buat atmosfer lingkungan kita jadi berbeda. Dalam peperangan rohani, jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan roh jahat, seperti sakit penyakit yang dikaitkan dengan adanya roh jahat. Jadi harus dibeda-bedakan, walaupun ada orang yang sakit karena roh jahat. Untuk itu perlu karunia untuk membeda-bedakan roh dari Tuhan, mana keadaan yang normal atau mana serangan dari roh jahat. Sebagai anak Elohim, kita diberi otoritas Tuhan. Lihatlah, aku memberi kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Lukas 10 ayat 19. Untuk itu perlengkapilah dengan perlengkapan senjata Elohim. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Jadi teman-teman, lawan manusia adalah roh-roh jahat di udara. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi pendengar dimanapun berada. Jika teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat. Tuhan Yesus memberkati.